Halo sobat Mentaras dimanapun kalian berada. Perkenalkan aku Andi. Di sini kita akan melakukan ngobrol pintar zaman now. Nah, jadi ini podcast Puskesmas Mentaras yang fresh from the oven, baru keluar tahun ini. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol santai tapi penuh manfaatnya. Nah, gitu. Jadi topik kali ini yaitu PKG, pemeriksaan kesehatan gratis. Ada yang tahu, ada yang tahu, gak ada. Nah, makanya kita bahas habis ini. Tetap bersama saya Andi. Kita akan ngobrol pintar zaman now. Gaskeun. Let's go. Nah, kita cari-cari dulu ya untuk narasumbernya. Halo? Iya, kita cari-cari lagi. Kiri, kanan, kita ke. Nah. Oh, kayak bukaan nih kira. Kayak bukaan nih. Ngapain? Belajar. Oke, kita gas ngopi. Oke, kita bersama narasumber yang justice tenan. Ini kita Gen Z approve. Kita sekarang akan melakukan ngobrol pintar zaman now. Sebelumnya kini perkenalan sih. Iya, sorry. Maklum sih awal-awal. Oke, kita perkenalan dulu dengan siapa? Saya Dokter Aski. Selanjutnya Ya. mikir loro rek. Nah, Saya Dokter Faiza. Dokter Faiza. Selanjutnya, Saya Dokter Azim. oke, selanjutnya. Aku Dokter Hilmi. Wah, siki. Justice temenan iki. Jadi dengan dokter yang muda-mudi, Gen Z approve, pastinya informasinya nyantai tapi jos banget. Manfaat tok. Oke, kita langsung. Jadi topik kali ini tuh PKG atau pemeriksaan kesehatan gratis. Ini program pemerintah ya, tapi detailnya agak kurang paham nih. Kayaknya aku harus tanya ini. Jadi PKG ini apa sih? Monggo siapa ya? Kayak Dokter Aski ini kayak monggo. Ya, jadi kalau cek kesehatan gratis itu sebenarnya kan ini kan bagian dari program pemerintah yang mana setiap ulang tahun warga negara Indonesia itu akan dilakukan pemeriksaan cek kesehatan gratis itu sendiri. PKG ini banyak sekali benefitnya yuk. Jadi kalau misalnya kita nggak dapat kado dari pacar nih, nggak dapat kado dari siapapun nih negara kita nih kasih kado loh, berupa apa? Berupa cek kesehatan gratis gitu. Oke, nah sekarang siapa aja yang biasa bisa itu siapa aja? Semua orang tak ya apa gitu mau siapa yang jawab kira-kira ini? Memang ini kesehatan gratis ini buat semua orang ya. Oh, semua dari orang ya? segala usia. Segala usia Iya. bisa. Dari bayi ceprot cekat lahir. Bayi cepet sih langsung iso. Sampai apa ini? Bocor langsung iso. Berangkat. Semangat berarti ini. Kobe sampai Oke, bayi keren, baru keren. lahir Oke. sampai nanti usia anak prasekolah ya. Sebelum sekolah SD atau TK, anak sekolah juga ada di sekolah sendiri screeningnya. Kemudian ada buat orang dewasa, ibu hamil juga, sama buat lansia. Oke, sip mantap. Nah, apa aja sih yang dicek itu? Semua ta mek digongkon muter-muter tok apa ya apa iki gimana tuh ini? Oke, jadi kalau apa aja yang perlu diperiksa. Jadi kalau untuk cek kesehatan gratis, misalnya pada bayi yang baru lahir, usianya masih 2 hari. Kan pada bayi baru lahir itu kita biasanya ngukur tinggi badan, maksudnya panjang badan ya. Kalau pada betul. bayi panjang badan, berat badan, terus juga kita amati bagaimana tumbuh kembangnya dari si bayi ini, apakah sesuai dengan usia pertumbuhannya atau enggak gitu. Nah, kalau pada orang dewasa itu ya bisa dicek misalnya gula darahnya, terus tensinya atau tekanan darahnya, terus bisa juga terkait panca indera. Panca indera itu apa sih? Jadi mata, terus habis itu telinga. Misalnya teman-teman yang kok ngerasa nggak kedengeran, nah itu boleh periksa kesehatan gratis. Jadi diperiksa mungkin apa ada cureknya gitu ya. Curek ya wah. Curek ya apa ya namanya? Curek ya. Kotorannya. Teman-teman curek Iya. itu kotoran. Iya, maksudnya kotoran. Kalau dalam Betul. bahasa medis tuh serumen ya, tapi kalau bahasa awam mungkin orang-orang nyebutnya cureken gitu. Bahasa wong Mentaras pasti curek. Enggak, ya. Terus kalau anak-anak sekolah misalnya pas SD SMP kok matanya burak gitu ya. Nah, bisa juga diperiksa visusnya, ketajaman matanya. Nanti kalau misalnya memang perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ke dokter spesialis, gampang bisa diatur itu. Bisa diatur. Itu. Oke. Dari yang tak tangkep ini kayaknya fokusnya itu deteksi dini, screening gitu. Nah, emang gimana ya? Kira-kira penting apa ya apa gitu?
Oh ya penting toh Mas. Penting. Penting kan. Hmm. Gampangane Mas ya. Tahun-tahun Iya, iya, terakhir ini kan biasanya kan trennya itu kan leka kopi culture, Iya. skena-skena fashion ngono kan ya. Setuju. Tapi gara-gara Covid sekarang kan banyak pelari-pelari culture, sepeda-sepeda panggil aku culture, pelari ngangkat culture. beban, pilates, padel ngono kan ya. Jadi tren gaya hidup ini semakin populer saat ini. Gara-gara itu semakin banyak orang kepengen hidup sehat, makan sehat sama berperilaku sehat yang dulunya dianggap lapo sih kon kok urip sehat, sekarang jadi gaya hidup. Bener apa bener? Bener ya Bang. Sekarang berarti kita bisa menyebutkan manfaatnya itu apa aja sih kira-kira, besarnya itu kayak apa sih? Kita buat poin-poin biar masyarakat, biar semua sobat Bentara sini paham ngono ya. Oke, gimana tuh? Jadi ini tak rangkum aja ya Oke. dari yang semua tadi. Manfaatnya itu kira-kira ada 3 poin. Yang pertama, kita tahu dengan screening itu kan dicek KB, jadi kita ngerti kondisi badan kita itu seperti apa yang sekarang ya. Terus misal kalau ada yang tidak normal, bisa segera untuk di follow up. Kondisi badan kita sudah normal ya, jadi kita tahu apa yang kita perlu lakukan lebih lanjut untuk menjaga diri kita agar tetap sehat. Jadi pertama itu kan deteksi dininya pasti. Nah, tadi itu ada deteksi dininya itu berat badan, kemudian panjang badan, tinggi badan. Nah itu kan termasuk gizi. Jadi gizi itu diukur. Kenapa sih gizi diukur? Kayak apakah itu berpengaruh banget ngono ya? Iya, tentu sangat berpengaruh bahwa kondisi stunting ya. Wah, itu. Stunting kalau misalnya Masalah yang punya balita di rumah atau yang sering datang ke posyandu, kan setiap waktu posyandu pasti akan diukur ya berat badan, tinggi badan. Nah, itu manfaatnya kenapa? Hubungannya sama gizi gitu. Dari situ, karena kalau misalnya kita nggak mengukur secara rutin ya, mengabaikan pemeriksaan kesehatan gratis, terus posyandu juga nggak ikut, dianggapnya sepokok anak doyan makan. Nah, ini. Gitu, anak doyan makan udah fine aja. Nah itu salah ya, posisi bahwa anak itu sehat atau enggak itu ya dilihat dari pertumbuhan berat badan sama tinggi badannya. Kalau ikut pemeriksaan pasti ditulisi, oh ini sudah sesuai, oh ini misal kurang gizi buruk kah atau sangat buruk sampai kejadian stunting kah. Tuh kalau ikut pemeriksaan kesehatan gratis kan jadi tahu. Nah kalau sudah tahu ya kita bisa memperbaiki gizi dari anak-anak tersebut gitu. Misalkan sing dewasa gitu ya apa dokter Hilmi gitu Kalau yang dewasa ini ya, yang dewasa ini sering kali saya tanya, bapak ibu makannya apa? Oh saya seneng jeroan, santen, lek ngopi biasanya tambah gula 2 sendok. Terus saya tanya balik, loh bu kalau gitu ya mulutnya jenengan enak memang mulutnya mau, tapi badannya jenengan itu ndak suka. Nah gimana cara kita biar tahu kalau misalnya misal diukur gula darahnya tinggi, kita kan nggak tahu, makanya ikut PKG ini. Nah selain habis kita cek gula darahnya ataupun kolesterolnya ataupun asam uratnya, kita bisa lebih tahu dulu, terus kita bisa kasih nasihat kayak mungkin olahraga ataupun mungkin mengganti makanan yang lebih baik gitu. Mantap. Oke, jadi gizi ternyata yo pengaruh yo kode di semua usia pun yo pengaruh. Kita harus lihat juga ini. Nah selanjutnya ini sama apa ya, gigi bareng ngono iku aku lihat di TV ku kayak TBC gitu-gitu. Nah itu kira-kira tuh PKG tuh ya dicek apa gimana ya kira-kira tuh? Ya kalau gigi itu tetap dicek karena gigi itu ngeceknya gimana. Sebelum kami ngecek lihat gampangan itu giginya itu ada yang berlubang atau enggak, karatan atau enggak. Kalau misalnya gigi ini bolong gigi, resiko infeksi juga bisa menjadi lebih berbahaya. Jadi penting loh. Misalkan yang TBC tadi itu gimana? Dia diperiksa dah pas PKG itu. Ya, kalau pas TB ya, pas PKG kita lakukan screening juga dengan apa ya, kita lakukan anamnesis singkat karena memang waktunya singkat. Dan kenapa sih kok TBC ini penting ya, salah satunya itu Indonesia tuh masih peringkat nomor 2 soal TBC. Dua di dunia, bayangin dengan penduduk bal-balannya peringkat segini 1 banyak itu loh ya. Iya. Banyak pasti nggak TB2. terdeteksi ya, makanya kita terjun langsung lakukan screening TB ya. Misal ada batuk itu
kurang lebih ya 2 mingguan lah. Apa saya gak sembuh-sembuh betul lah. Pasti ada sesuatu ini 2 minggu ya. Itu sudah indikasi merupakan TBC. Nanti kita lakukan follow up lanjutan dengan cek dahak. Jadi bisa ke puskesmas, nanti follow up-nya buat cek dahaknya, dilihat ada kuman TB-nya apa tidak di dahaknya. Ya. Oke. Nah, jadi KB ini dicek ya, semuanya dicek, kita bisa tahu juga ya kira cepatnya. Sekarang kita masuk ke ini akhir-akhir ini tuh yang namanya aku dikasih tahu ya mbakku siapa gitu ya. Jadi ada namanya itu silent killer, penyakit tidak menular. Nah, ini anggota boyband silent killer ini hipertensi, diabetes, stroke. Iki mungkin bisa dijelaskan sedikit aja tuh, kayak ya saya arek bayi lah, awalnya gimana? Monggo. PKG ini juga mendeteksi PTM ya. PTM itu penyakit tidak menular gitu. Nah, ada beberapa contoh penyakit yang merupakan penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes, terus bisa juga nanti kolesterol, asam urat, atau dislipidemia ya, atau hiperlipidemia gitu, yang berujung nanti ya bisa-bisa kalau komplikasi dari semua penyakit itu ya berujung jadi gagal ginjal. Sebelum sampai ke gagal ginjal kita perlu cegah dulu itu kan, lewat hipertensi, diabetesnya kita atur biar tidak melebihi batas yang seharusnya gitu. Nah, mungkin rekan-rekan saya yang akan menjelaskan terkait definisi penyakit masing-masing. Mungkin dari aku dulu ya. Iya. Mau menjelaskan tentang salah satu founding member dari trio Silent Killer ini ya, Boyband. alias hipertensi ini ya. Hipertensi itu gampangannya ketika darah di dalam tubuh kita itu mendorong terlalu kuat yang menyebabkan jantung itu kerja terus menerus. Ibaratnya kayak mesin, misalnya disuruh kerja terus menerus kan lama kelamaan akan jadi rusak. Iya, rusak. Tanpa ada maintenance atau apapun. Itu sama kayak jantung. Kalau jantung disuruh kerja terus menerus dalam jangka waktu yang lama-lama akan rusak juga. Efeknya nanti nggak ke jantung dulu, misal bisa ke mata dulu, ke ginjal dulu, ataupun ke sistem yang lainnya. Maka dari itu kalau misalnya ada yang ngomong, "Wong aku loh kalau ada gejala pas darahku tinggi," yo ojo sampai ada gejala sih. Iya, Bener ya. terus sih wong. Lah nek ngenteni terus lebaran tak dinteni. Oke. Lanjut. Siapa yang mau nambahin lagi? Saya mau nambahin tentang yang kedua. Tadi udah dijelaskan sama Dokter Hilmi mengenai darah tinggi atau orang ngomong hipertensi. Sekarang adalah gula tinggi, diabetes. Nah, ini kalau definisi kami gini, dia itu merupakan bagian dari kelompok penyakit metabolik yang ditandai dengan kondisi gulanya itu berlebih, Mas, di dalam tubuhnya itu sendiri. Kenapa gulanya bisa berlebih? Intinya dari yang disebut dengan hormon insulin ini gak berfungsi secara maksimal. Diabetes ini bisa kemana-mana, ke otak bisa menyebabkan stroke, ke mata tiba-tiba penurunan penglihatan, yaitu, dan apalagi yang kami takutkan itu penurunan penglihatan yang mendadak. Nah, yang ketiga ini bisa ke saraf, ini harus diwaspadai. Lalu yang komplikasinya ini ya yang kami khawatirkan juga. Ternyata gini, Mas, penumpukan gula berlebih itu nggak boleh, toksik. Jadi lebih baik semakin dini untuk melakukan pemeriksaan lebih awal, maka semakin baik untuk kedepannya dan penyakitnya bisa dikendalikan. Yang terpenting dari penyakit tidak menular, dari hipertensi, gula darah, apapun itu, yang penting adalah kita harus menjaga. Jadi menjaga ya. Jadi kalau katanya tadi itu sehat meskipun sehat ketok aneh sehat, tapi pas dicek ternyata itu mau lah, jangan sampai telat. Bener kata Dokter Ilmi tadi, Rio ya tadi ini. Nah, kalau cek kesehatan segera ya, berarti ya harus segera ya. Nah, oke, sekarang kita konfirmasi aja ya, penting. Jadi kira-kira PKG ini ya penting apa enggak kira-kira? Penting loh. Gimana? Mikir digawe rek, mikir. Jadi gini, kalau misalnya PKG itu kan kita harus enak-enak lah, pemeriksaan kesehatan gratis. Lah wis gratis, diperiksa kesehatannya apa ya gak pengen lah. Lah kan wis enak gitu kan, kata-katanya sudah ada, daripada harus membayar berapa ratus ribu untuk periksa di tempat yang lain. Sudah ada kegiatan ini, mosok ya saya malas kan ya. Udah gratis, tahu kesehatan kita dan bisa dapat obat gratis juga nanti kan. Betul. Gimana?
Dokter Azim, apakah penting juga? Setuju sama kita semua ya. Rasanya di sini nggak ada yang bilang kalau PKG itu nggak penting ya kan. Benefitnya itu banyak. Selain kita bisa tahu kondisi tubuh kita juga bisa screening untuk deteksi dini apabila ada penyakit dalam tubuh kita ya, biar lebih cepat buat diobati. Ya kan, Zah? Oke, mantap. Gimana Bu Dokter Faiza? Iya, sangat setuju sekali. Ya, yang intinya dari PKG itu kan biar masyarakat itu lebih aware ya. Aware. Lebih waspada, Waspada. betul, lebih waspada terkait penyakit-penyakit yang dirasa mungkin tidak terlalu berbahaya untuk saat ini gitu. Kalau nggak ada gejala kan nggak bahaya ya, tapi Betul. kalau sudah muncul gejalanya macam-macam langsung jeder gitu, meninggal Betul. deh. Kalau sudah komplikasi macam-macam, akhirnya kan nggak bisa gerak tubuhnya, terus begini begitu. Nah, orang-orang sekitar kan akhirnya harus merawat kita terus-terusan gitu loh. Nah, daripada sampai sudah terlanjur sampai ke sana, mumpung ini ada PKG, ya apa salahnya kita periksakan diri kita gitu. Kalau Oke. misalnya emang ketahuan oh saya ada resiko ya. Kalau resiko belum tentu jadi penyakit, tapi apa ya, kayak jembatan menuju ke penyakit gitu loh. Nah, kalau sudah tahu kita punya resiko, kita bisa hindari gitu biar nggak sampai ke arah sana. Oke, mantap. Terakhir Dokter Azim. Ya pokoknya intinya satu, yuk kita lakukan pemeriksaan kesehatan gratis, dan ini namanya gratis sampai penanganannya itu kalau misal ditemukan kelainan pokoknya ini ya gratis tis dan gratis. Oke, terima kasih. Nah, jadi tak simpulkan ya untuk sobat-sobat Mentaras, dulur-dulur, bolo-bolo, arek-arek. Nah, jadi PKG ini bukan sekedar program, tapi ini kayak istilahnya ya, semua orang itu biar bikin peduli ya sama screening kesehatannya sendiri. Ini kan masih sedikit gitu pemane sing arek-arek nom-noman iki sing genzi gen alpha omega sembarang iku lah, iku kurang lah memperhatikan awake dhewe. Pacare diperhatikan iso gitu, tapi awake dhewe gak. Nah itu, jadi teman-teman semuanya jangan lupa ya, PKG masih bisa. Silakan langsung datang ke Puskesmas Mentaras atau bisa lewat WA-nya web itu, WA-nya Kemenkes. Nah, WA-nya Kemenkes gampang. Itu nanti tutorialnya ada di sini, bisa diakses. Ting boy iki, mbok metu ndek kene ndek kono boy ya. Oke, ndek kene ngono ya. Nah, jangan lupa. Nah, mungkin itu saja dari kami, dari Dokter Aski, kemudian Dokter Faiza, Dokter Azim, dan Dokter Hilmi. Terima kasih atas waktunya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan jangan lupa saksikan Ngopis episode selanjutnya. Oke. Oke, 1, 2, 3. Ngopis, ngobrol pintar, zaman now. Gaskel. Hai Sobat Mentaras, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah pendaftaran mandiri cek kesehatan gratis. Pendaftaran mandiri cek kesehatan gratis dapat melalui WhatsApp Kemenkes dan aplikasi Satu Sehat. Yang pertama, melalui WhatsApp Kemenkes. Kirim pesan ke nomor WhatsApp Kemenkes RI. Selanjutnya pilih menu cek kesehatan gratis, lalu klik ya. Ikuti petunjuk dan klik tautan untuk melanjutkan pendaftaran melalui WhatsApp. Selanjutnya akan diarahkan ke layanan kesehatan primer. Kirim pesan kado, pilih menu pendaftaran, klik tautan yang dikirimkan dan isi formulir pendaftaran. Jangan lupa mengisi data diri secara lengkap. Pastikan data diri sudah benar, scroll ke bawah lalu klik selanjutnya. Pilih tanggal cek kesehatan gratis, lalu klik selanjutnya. Jangan lupa memilih tempat cek kesehatan gratis di Puskesmas Mentaras, lalu klik selanjutnya. Periksa data diri, lalu checklist, dan simpan. Pastikan muncul tiket pendaftaran. Jangan lupa mengisi semua screening sebelum datang cek kesehatan gratis. Yang kedua, melalui aplikasi Satu Sehat. Bagi peserta yang sudah memiliki akun, bisa klik masuk. Input nomor telepon atau email terdaftar, lalu masukkan PIN. Login telah berhasil. Selanjutnya, pilih fitur cek kesehatan gratis.
Lengkapi semua data diri peserta. Pastikan data diri terisi dengan benar, lalu klik simpan. Pilih tanggal cek kesehatan gratis, lalu klik selanjutnya. Jangan lupa memilih tempat cek kesehatan gratis di Puskesmas Mentaras, lalu klik selanjutnya. Pastikan detail pemeriksaan dan data peserta sudah sesuai, klik checklist dan simpan. Pastikan sampai muncul tiket pendaftaran. Bagi peserta cek kesehatan yang belum memiliki akun, klik daftar, scroll ke bawah, checklist, dan saya setuju. Tapi identitas diri, pastikan sudah benar, klik checklist lalu daftar. Masukkan kode verifikasi yang diterima pada nomor telepon yang didaftarkan. Jika sudah berhasil, ikuti alur pendaftaran seperti video di awal. Datang cek kesehatan gratis, jangan lupa membawa KTP dan juga membawa KK.